Mungkin itu masalah, persoalan, problema, tapi kita senantiasa ditolong, diperhatikan, dan Tuhan selalu peduli bagi setiap hidup kita, agar saudara dan saya tidak menjadi ragu-ragu untuk mengiring, mempermuliakan, mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang kasih jiwa kita yang selalu baik bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 28 ayat 17 sampai 20. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Jikalau sudah temukan, katakan amin. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan. Kami akan bacakan ayat 17, nanti Bapak Ibu. Demikian dikatakan firman Tuhan. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka beberapa orang ragu-ragu. Yesus menjawab mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu Yesus menjumpai murid-muridnya waktu itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di antara para murid-muridnya ketika itu ada yang ragu-ragu. Ada yang tidak percaya. Padahal Tuhan selama 3,5 tahun ada banyak mujizat, ada banyak perkara, ada banyak kuasa yang Tuhan kerjakan bersama-sama murid-muridnya waktu itu. Tapi ketika Yesus dibunuh, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu Yesus menjumpai murid-muridnya seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bisa jadi ini terjadi bagi umat Tuhan di akhir zaman yang sudah mengiring Tuhan, yang sudah memuliakan Tuhan. Ada keraguan-raguan, padahal sudah banyak berkat yang diberikan Tuhan, pertolongan yang diberikan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kehidupan, napas kehidupan Tuhan berikan di tengah pribadi pun, di tengah keluarga. Namun masih banyak ragu-ragu. Sebagian murid-murid Tuhan menyembah, mengenal dengan sungguh-sungguh, mengetahui pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi sebagian saudara-saudaraku masih ragu, seperti saudara-saudaraku sebagian rasul atau sebagian murid Yesus. Kalau tidak saya raba,
tangannya yang terpaku, saya belum percaya. Masih ragu saudara-saudara. Jadi hari ini tema firman Tuhan, jauhkan keraguan-raguan. Haleluya. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun mungkin saudara seakan-akan tidak ada lagi mau dimasak di rumah, tapi mari jauhkan keraguan-raguan, sebab kita percaya Tuhan kita itu sanggup memberikan yang terbaik, yang terindah bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ragu-ragu tidak menyembah Tuhan waktu itu, namun Tuhan, saudaraku, tidak menanggapi keraguan mereka. Tapi Tuhan, saudara-saudaraku, menguatkan hati mereka. Sehingga ada firman Tuhan berkata, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang hampir buruk, yang buram tidak akan dipadamkan. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang ragu-ragu, orang yang terkulai, orang yang hampir pada, Tuhan senantiasa tidak, saudaraku, biarkan. Tetapi Tuhan kita itu menguatkan mereka, mengambil keraguan-raguan, mengambil kebimbangan dan setiap kehidupan kita. Sekalipun kita bimbang, sekalipun kita ragu, sekalipun kita khawatir, Tuhan tidak akan pernah marah. Tetapi Dia, saudaraku, membuat kita suatu kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga kita mampu melewati setiap persoalan itu, saudara. Ketika kita lemah, Tuhan tidak pernah kita kutuk. Tapi Tuhan berikan kekuatan yang baru, bagaikan kepak burung Raja Wali, supaya umatnya, supaya tebusan darahnya dapat terbang tinggi, melawan tantangan, melawan persoalan, melawan masalah di tengah-tengah dunia yang penuh dosa-dosa dan kejahatan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini ada 4 hal yang mau kita lakukan. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Yesus ketika murid-muridnya ragu-ragu. Yang pertama, saudara-saudaraku, Yesus mendekati mereka. Ketika saudara, ketika saya, ketika kita ada di dalam keraguan, Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Tapi Yesus mau mendekati saudara, mau mendekati kita. Seperti ayat firman Tuhan ayat 18a dikatakan, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita ragu, percayalah, Yesus ada dekat kepada kita. Haleluya. Haleluya. Yesus ada bersama-sama kita. Dalam ayat yang lain, Yesus ada di sebelah kanan kita. Yesus ada di samping kita. Itu menunjukkan bahwa Yesus dekat bagi setiap orang yang senantiasa mendatang dan berserah kepada Yesus, saudaraku. Maka dikatakan Yesus mendekati mereka untuk membuat mereka sadar benar. Juga Yesus mendekati mereka agar murid-muridnya sadar benar akan eksistensi dan realita kebangkitan Tuhan itu bukanlah sebuah halusinasi, bukanlah sebuah bayangan, melainkan sungguh nyata atau kenyataan akan Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi kebangkitan Yesus bukan halusinasi, kebangkitan Yesus bukanlah bayangan seperti yang dikatakan orang. Tapi sungguh-sungguh kebangkitan Yesus itu adalah nyata bagi setiap umat-umatnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan murid-murid itu, saudaraku, melihat tubuhnya. Mereka melihatnya berbicara nyata, saudara-saudaraku. Dan mereka, saudara-saudaraku, merasakan kehadiran Yesus secara nyata. Dan hal itu menguatkan hati mereka yang ragu-ragu tadi. Artinya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap saat, setiap waktu, kapan saja pun, Yesus selalu dekat bagi saudara, bagi saya, bagi kita. Maka untuk itu, jauhkan itu keraguan-raguan, jauhkan itu kebimbangan, jauhkan itu kekhawatiran, saudara-saudaraku. Tetapi sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia, saudaraku, mau naik ke surga nanti, menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Nah, hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, ketika mereka ragu-ragu, Yesus selalu mendekati mereka. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ketika murid-muridnya, saudara-saudaraku, mengalami keraguan-raguan. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 8b dikatakan, dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata kepada muridnya bahwa Allah telah memberikan kepadaku kuasa di surga dan di bumi. Dan ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapakah yang berkuasa di surga dan di bumi selain daripada Yesus Tuhan kita, yang sudah bangkit, yang mengalahkan kematian itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Allah yang telah menjadi manusia dan telah bangkit dari maut dan hidup, serta mengambil kembali kuasa dan kemuliaan yang dia miliki sepenuhnya atas surga dan bumi. Dan pernyataan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menguatkan mereka atau menguatkan murid-muridnya untuk benar-benar percaya dan menyembah Yesus. Benar-benar percaya dan menyembah Yesus. Maka oleh karena itu, saudaraku, tak perlu kita ragu atas kebangkitan Yesus buat saudara dan buat saya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya yang ragu? Yang ketiga, saudaraku, Yesus memberikan mereka tujuan hidup. Yesus memberikan mereka tujuan hidup. Dan Yesus juga memberikan saudara dan saya tujuan hidup. Dikatakan dalam ayat 19 sampai 20a dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kembali meneguhkan panggilan mereka dan meneguhkan tujuan hidup mereka di dunia ini untuk menyampaikan kabar baik Injil, yaitu kabar keselamatan. Dan itulah sebenarnya panggilan saya, panggilan saudara, panggilan kita, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu menyampaikan Injil, saudara-saudaraku, kepada semua orang di seluruh dunia ini, saudara. Ini tujuan Tuhan, saudara-saudaraku. Panggilan saudara, panggilan saya, menyampaikan kabar baik. Sehingga firman Tuhan katakan di sini, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Sehingga kita umat-umat Tuhan menerima baptisan, yaitu baptisan air, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis kepada bangsa Israel waktu itu, dan menunjukkan saudaraku bahwa mereka mulai mengenal Tuhan dan mereka mulai datang mau bertobat, menyerahkan dirinya kepada Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan yang keempat, yang terakhir saudaraku, apa yang dilakukan Yesus kepada muridnya yang ragu-ragu. Yang keempat, Yesus berjanji untuk menyertai mereka sampai akhir zaman. Yesus berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dalam ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, tidak. Tapi penyertaan Tuhan itu terus menerus, setiap saat. Bahkan firman Tuhan katakan saudaraku, sampai akhir zaman, sampai nanti datang Yesus kali kedua ke tengah-tengah dunia ini untuk mengadili semua manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Tuhan selalu menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus memberikan janji penyataan dalam sepanjang perjalanan hidup para murid-muridnya. Hal ini menguatkan dan meneguhkan mereka sehingga tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi bimbang saudara-saudaraku kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan mereka menjadi pribadi yang berani. Mereka menjadi pribadi yang berani bersaksi. Ketika Yesus ditangkap, maka murid-muridnya banyak yang ketakutan. Bahkan ayat yang lain berkata bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan dia berkata, aku tidak mengenal dia, dan aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus, setelah Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, mereka ada perubahan. Mereka mulai, saudara-saudaraku, mengubah paradigma. Mereka berubah mulai sungguh-sungguh percaya akan Yesus yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Lalu murid-muridnya itu, saudaraku, menjadi murid-murid yang pemberani. Tidak lagi murid-murid pecundang. Ketika diperhadapkan dengan situasi, mereka lagi tidak ragu-ragu, mereka lagi tidak bimbang, saudaraku. Mereka tidak lagi khawatir, saudara-saudaraku. Tetapi mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai memiliki keberanian. Meskipun ancaman, penderitaan, aniaya, dan pembunuhan menghadap mereka, tetapi mereka tetap setia melayani sampai mati, saudara-saudara. Mereka setia melayani sampai mati. Sehingga firman Tuhan mencatat murid-murid Tuhan atau rasul-rasul, kematiannya tidak enak. Firman Tuhan menceritakan ada yang digergaji, ada yang diseret pakai kuda, ada yang ditarik ke kiri ke kanan, dan lain-lain, dan ada yang disalibkan, saudara. Tapi mereka tidak lagi ragu-ragu, tetapi mereka menjadi pemberani. Haleluya. Sedemikian juga saudara dan saya, umat-umat Tuhan, tebusan Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita jangan ragu-ragu, saudaraku, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, bekerja bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita diperhadapkan ancaman,
penderitaan, aniaya, bahkan pembunuhan saudara-saudaraku yang mau mencoba menghadang setiap kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang mau melayani Tuhan, meninggalkan anak, istri, suami, ladang-ladangnya, Tuhan berjanji akan mengganti 100 kali lipat akan Tuhan gantikan bagi orang yang mau setia melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan mari kita jangan ragu, saudara-saudaraku, untuk tetap melayani Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau hari ini dulu kita seorang yang penakut, seorang yang tidak pemberani. Dengan kata lain, kalau dibawa sekarang ini, penakut itu sama diterjemahkan seperti sekarang, seorang yang pemalas datang kepada Tuhan karena ragu-ragu. Jadi kalau selama ini kita merasa malas, merasa lemah, merasa tak bersemangat, mari kita ubah, saudaraku. Mari kita menjadi pemberani. Artinya semakin giat, semakin setia, semakin taat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sehingga lewat itu, saudaraku, maka firman Tuhan seperti hari Jumat, maka Roh Kudus, saudara-saudaraku, akan menjadi magnet belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa jadi, saudaraku, karena kita malas, kita lemah, kita tidak bersemangat, maka kita selalu berkekurangan. Tuhan tidak membuka jalan-jalan, Tuhan tidak membuka keran-keran berkat dari surga. Bisa jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, bahwa mereka itu tidak akan malas, saudara. Itulah menunjukkan mereka, saudara-saudaraku, yang setia datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun mereka dikatakan terancam penderitaan, terancam aniaya, terancam pembunuhan yang menghadang mereka, tapi mereka dikatakan setia sampai mati. Artinya, saudaraku, ketika kita mengangkat pujian setialah sangat penting. Apakah jawabanmu atas pujian kita, saudara? Mari kita berdoalah, berserulah kepada Tuhan, sehingga dikatakan sejauh doa menunjukkan, saudaraku, bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Menunjukkan Tuhan itu ada dekat dengan kita. Kita tidak membutuhkan transportasi untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi dikatakan hanya dekat, tidak jauh, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, agar kita jangan ragu-ragu di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Pemberitaan Injil mereka telah sampai kepada kita hari ini, saat ini, saudara-saudaraku. Secara pribadi, secara keluarga, pemberitaan mereka itu sudah sampai kepada kita, saudara-saudaraku, hari ini. Pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita masih ragu-ragu kepada Tuhan? Apakah saudara masih ragu-ragu kepada Tuhan? Apakah umat Tuhan masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Jawabannya, saudaraku, ada dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita jawab masing-masing, apa kita ragu-ragu atau tidak, saudara-saudara, bahwa Yesus sungguh mengasihi kita semua, bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita, sehingga Dia, saudaraku, mau datang ke tengah dunia menjadi sama seperti manusia, meninggalkan kemuliaannya di sorga,
tujuannya saudaraku. Karena kasihnya Allah itu bagi saudara dan bagi saya begitu besar, begitu luar biasa, begitu tak terhingga saudara-saudaraku yang dikasih. Nah hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia mendekati saudara dan saya. Dia mendekati kita dengan firman-Nya saudara. Firman-Nya disampaikan pada hari ini saudaraku untuk memberikan kekuatan kepada setiap keraguan-raguan kita, untuk memberikan kekuatan kepada setiap kebimbangan Bapak Ibu, kebimbangan pemuda-pemudi, kebimbangan remaja, kebimbangan atau keraguan hamba-hamba Tuhan. Firman ini hari ini disampaikan untuk kita kuat, untuk kita mampu, dan untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara mati, dan Dia hidup, dan Dia naik ke dalam sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, janganlah ragu, sebab Dia adalah Tuhan, penguasa sorga dan penguasa bumi. Dia layak untuk disembah, Dia layak dipuji, dan Dia layak saudaraku untuk dimuliakan dan diagungkan. Mungkin saudara ada ragu-ragu tujuan hidup. Saat ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus memberikan kita tujuan yang mulia, yaitu menjadi saksi-saksi. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah saksi-saksi Yesus dimanapun saudara berada. Sebenarnya itulah tujuan Tuhan saudara-saudara, menyelamatkan kita, menebus kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Mungkin saudara-saudara ada di antara saudara ada juga keraguan-raguan tentang masa depan. Ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Demikian juga anak-anak, pemuda-pemudi yang sedang merancang masa depan. Mari jangan ragu-ragu. Ingat firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai setiap orang, siapa saja pun, sampai hari terakhir atau akhir zaman. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia sungguh-sungguh berjanji, dan Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia menyertai kita, Dia tetap menyertai. Kalau Dia menolong kita, Dia tetap menolong kita. Bahkan Dia memiliki kuasa. Sehingga firman Tuhan berkata, ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada dapat yang menutup. Maka ketika Tuhan sudah menutup, tak seorang pun yang dapat membuka. Siapapun mereka, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudaraku, janji ini berlaku bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita dengan Roh Kudus sepanjang hari perjalanan kita sampai akhir zaman. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan membimbing kita, Roh Kudus akan menguatkan kita, Roh Kudus akan menyertai kita saudara. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh akan senantiasa ada mencukupkan saudara dan mencukupkan saya akan hal apapun di tengah-tengah dunia ini saudara. Asalkan saja kita saudaraku percaya dan yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Dia adalah juru selamat yang berkuasa di langit dan di bumi. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah menyertai kita, yaitu sampai akhir zaman, sampai kali kedua Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk tetap siap sedia menonton kapan saja pun Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita yang sudah mendengarkan dan merenungkannya hari ini. Mulai dari tempat ini ke rumah kita masing-masing,
bagi anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, senantiasa diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah ganda. Haleluya. Haleluya. Amin.